telah banyak saudara-saudara kita yang mewujudkan ini dengan mendaftarkan diri sebagai relawan. Baik relawan medis maupun non-medis, baik berada di gugus tugas pusat maupun berada di gugus tugas daerah. Berbagai organisasi profesi telah melibatkan diri. Di antaranya teman-teman kita yang berada di ujung tombak pemeriksaan laboratorium, para ahli teknologi laboratorium medis, merekalah yang kemudian berperan besar. Halo everybody, balik lagi dengan aku Sela, dan kalian tadi sudah melihat cuplikan video mengenai COVID-19 yang ada di Indonesia ini yang baru saja disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk COVID-19, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Dan dalam video itu saya hanya mengambil cuplikan sekitar 2 menit, yaitu di mana Bapak Ahmad itu menyebutkan bahwa ahli teknologi laboratorium medik merupakan ujung tombak dalam pemeriksaan COVID-19. Dan sebenarnya siapa sih ahli teknologi laboratorium medik itu? Dan apa peranannya bagi COVID-19 ini? Yuk, mau tahu bagaimana? Kita lihat. Nah, tadi gue lupa menyampaikan bahwa video yang tadi yang ditanyakan oleh TV One itu ditampil pada tanggal 26 April 2020, dan sekarang gue bikin video ini pada tanggal 30 April 2020. Nah, sebenarnya apa sih ahli teknologi laboratorium medik itu? Sebelumnya, supaya kita lebih singkat, kita singkat aja sebagai ATLM ya, ATLM. Nah, lalu siapa sih mereka? Apakah yang mereka lakukan? Apakah itu profesi baru? Nah, jadi selama ini kalian tuh cuma tahu bahwa di bidang kesehatan itu cuma ada dokter, perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya. Tapi tidakkah kalian tahu bahwa ada suatu profesi yang bekerja di laboratorium yang bertugas sebagai penegak diagnosis? Dan itu adalah ATLM. Jadi profesi ini tuh bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat, bukan apoteker, tapi ini ada ATLM. Jadi sebenarnya ATLM itu dulu dikenal dengan istilah analis kesehatan, tapi sejak tahun 2014 terjadi perubahan nomenklatur yang telah disahkan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014, yaitu menjadi ahli teknologi laboratorium medik yang istilahnya dalam bahasa Inggris disebut Medical Laboratory Technologies. Jadi, ATLM itu merupakan suatu profesi di mana seseorang yang bekerja di laboratorium medik melakukan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, pengujian dari bahan-bahan atau sebut saja sampel yang berasal dari tubuh manusia, entah itu darah, feses, urin, cairan tubuh, dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya itu dapat digunakan untuk menentukan jenis penyakit, kemudian penyebab penyakit, bisa juga digunakan untuk pemantauan terapi, dan dapat digunakan untuk proses penyembuhan seseorang. Ketika kalian datang ke dokter pun, dokter untuk memastikan diagnosa penyakit suatu pasien adalah meminta pasien tersebut untuk datang ke laboratorium dan memeriksakan dirinya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kalian datang ke rumah sakit atau ke klinik, kalian mengatakan kepada dokter bahwa mengalami demam mungkin 3 hari, kemudian juga mengalami mual, perutnya nggak enak atau sebagainya, mungkin dokter akan menyuruh pasiennya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Dan ketika diperiksa di laboratorium, mungkin aja kalian dengue-nya positif, atau mungkin widal yang akhirnya widal positif, atau salmonella IgM-nya positif, dan nanti itu bisa ketahuan kalian sakit apa, entah misalnya sakit tipes atau mungkin sakit DBD. Itu contohnya. Lalu, siapakah yang berhak menjadi ATLM, atau siapakah yang berhak mengambil cairan dan spesimen tubuh manusia tersebut untuk dilakukan pemeriksaan? Yang berhak melakukan itu adalah ATLM, yang pastinya yang telah lulus dari pendidikan teknologi laboratorium medik, dimana nanti kalau seseorang tersebut telah lulus berarti kan memiliki ijazah, dan harus dipastikan kompetensinya dipastikan dengan seseorang tersebut memiliki STR dan juga memiliki surat izin praktik yang dibuktikan dengan selembar SIP. Nah,
menurut Permenkes 42 tahun 2015 tentang SIP LTLM bahwa kualifikasi ahli teknologi laboratorium medik itu ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri dari dua. Ada D3 yaitu Diploma 3 sebagai ahli madya teknologi laboratorium medik atau yang dikenal dengan analis kesehatan, dan juga ada D4 sebagai sarjana sains terapan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Lalu, apakah peran dari ATLM ini dalam menghadapi bukan wabah ya, ini sudah menjadi pandemik COVID-19 yang sedang beredar di seluruh dunia ini. Dan kalian perlu ketahui bahwa di rumah sakit atau klinik banyak melakukan sampling, yaitu mengambil bahan pemeriksaan dari dalam tubuh manusia untuk dilakukan pengujian yang pastinya. Dan samplingnya itu bisa berupa darah, urin, feses, tapi yang kita tahu ya gold standarnya itu adalah dari swab, dimana kalau misalnya hasil swab itu sudah dilakukan dua kali pemeriksaan dan hasilnya positif, dan juga ditunjang dengan pemeriksaan kimia klinik lainnya seperti PCR, seperti HSCRP, kemudian juga darah lengkapnya itu sudah menunjang, maka seseorang bisa dikatakan positif. Nah, untuk melakukan pemeriksaan swab yaitu kan bisa dilakukan dari nasofaring atau juga dari orofaring. Nah, untuk melakukan pemeriksaan itu sebenarnya itu adalah kompetensi dari dokter, kalau tidak salah dokter THT. Nah, tapi karena terjadi pandemik seperti ini, tenaga kesehatan yang terbatas, akhirnya ATLM juga bertugas untuk melakukan sampling. Nah, bertugas untuk melakukan sampling tersebut, seorang ATLM harus memiliki kompetensi. Kompetensi juga dapat diraih dengan melakukan pelatihan, dan pelatihannya untuk saat ini bisa kita lihat secara online. Sudah banyak yang melakukan memberikan contoh bagaimana cara sampling tersebut. Setelah melakukan sampling, mengambil darah, juga mengambil hasil swab, kemudian juga kan mereka yang melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan di laboratorium. Jadi peran ATLM di sini tuh sangat vital gitu, karena mereka bertugas dari pengambilan sampel sampai nanti diketahui bahwa seseorang itu positif atau negatif. Tanpa ATLM, diagnosis dokter tidak bisa dibuktikan. So, proud to be ATLM, proud to be tenaga kesehatan, dan keep safety, keep healthy, and keep happy, karena kalau kalian bahagia itu dapat meningkatkan imunitas kalian. So, semoga ilmu dari gue ini, semoga sharing dari gue ini bermanfaat, bisa sedikit membuka mata hati kalian. Enggak sih, membuka pemikiran kalian bahwa tenaga kesehatan itu juga ada petugas laboratorium yang disebut dengan ATLM. So, kalian bisa share video ini, bisa komen, like, and jangan lupa subscribe. Dan gue mau disclaimer juga ya, apa yang gue dapetin ini adalah sesuatu yang gue alami selama ini, yang sudah gue baca-baca, dan gue mohon maaf kalau mungkin banyak salah kata yang telah gue keluarkan dalam video ini. Tapi sejujurnya gue hanya mau sharing, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye bye, see you in the next video.